Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mar'atus Shalihah selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Pembelajaran Matematika dan juga teman-teman yang berpartisipasi menonton video pembelajaran ini. Kelompok 8 akan membahas mengenai asesmen diagnostik. Anggota kelompok 8 yaitu Khofifah Indar Parawansa, Muhammad Zanur Rahmat, Cynthia Dia, Rika Nur Laila, dan Destiana Rahmawati. Secara garis besar, asesmen diagnostik dibagi menjadi pengertian asesmen diagnostik, langkah-langkah asesmen diagnostik tahun 2007, dan langkah-langkah diagnostik kognitif berkala tahun 2020. Pengertian asesmen diagnostik. Asesmen dapat berupa sejumlah pertanyaan atau permintaan melakukan sesuatu untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, intelijensi, bakat, atau kemampuan lain yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan diagnostik dapat diuraikan dari asal katanya yaitu diagnosis yang berarti mengidentifikasi kesalahan atau kelemahan yang terjadi. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada siswa, sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. Aspek yang dinilai meliputi kemampuan belajar, aspek yang melatar belakangi kesulitan belajar, serta berbagai kondisi khusus siswa. Aspek diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik pada tahap awal, selama proses, maupun akhir pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asesmen diagnostik adalah asesmen yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa, sehingga hasil belajar tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan yang dimiliki siswa. Fungsi asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik memiliki dua fungsi utama, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami oleh siswa dan merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan masalah atau kesulitan yang teridentifikasi. Karakteristik asesmen diagnostik. Yang pertama, dirancang untuk mendeteksi kesulitan belajar siswa, karena itu format dan respon yang dijaring harus didesain memiliki fungsi diagnostik. Kedua, dikembangkan berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber kesalahan atau kesulitan yang mungkin menjadi penyebab munculnya suatu masalah. Yang ketiga, menggunakan soal-soal bentuk supply respon atau bentuk uraian atau jawaban singkat, sehingga mampu menangkap informasi secara lengkap. Bila ada alasan tertentu, sehingga menggunakan bentuk soal selected response atau bentuk pilihan ganda, harus disertakan penjelasan mengenai memilih jawaban tertentu sehingga dapat meminimalisir jawaban tebakan. Yang ketiga, disertai rancangan tindak lanjut sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa. Posisi asesmen diagnostik sesuai dengan bagan. Posisi asesmen diagnostik dilakukan ketika siswa tidak tuntas dalam ulangan formatif pada proses pembelajaran mengajar atau PBM yang telah menyelesaikan 1 KD dan diakhiri dengan tes formatif. Hasil dari tes formatif akan menunjukkan siswa telah tuntas menyelesaikan materi pelajaran dan siswa yang belum tuntas menyelesaikan materi pelajaran. Siswa yang tuntas diberi bahan pengayaan pada kelas khusus sebelum mengikuti PBM lanjutan, sedangkan siswa yang belum tuntas menyelesaikan materi pembelajaran
diberikan tes diagnostik. Hasil tes diagnostik akan menunjukkan ada kelompok siswa yang mengalami kesulitan belajar dan kelompok siswa yang tidak mengalami kesulitan belajar. Jika dari hasil diagnostik menunjukkan ada kelompok siswa yang tidak mengalami kesulitan belajar, maka kelompok ini harus diberi bahan pengayaan pada kelas biasa sebelum mengikuti PBM lanjutan. Jika dari hasil diagnostik menunjukkan ada kelompok siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka kelompok siswa ini harus diberi remedi pada kelas remedi sebelum mengikuti PBM lanjutan. Kemudian terdapat 3 langkah asesmen diagnostik tahun 2007. Yang pertama yaitu langkah pengembangan, yang kedua langkah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah analisis dan tindak lanjut. Bahasan yang pertama yaitu langkah pengembangan. Pada tahun 2007, sekolah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Maka, tes diagnostik yang dikembangkan akan menjadi lebih efektif bila difokuskan untuk mendeteksi dan menggali tindakan penyelesaian pada kompetensi dasar yang bermasalah. Langkah pengembangan yang pertama yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar yang belum tercapai ketuntasannya. Nah, untuk mengetahui tercapainya suatu kompetensi dasar, itu dapat dilihat dari munculnya sejumlah indikator. Bila suatu kompetensi dasar tidak tercapai, perlu didiagnosis indikator-indikator mana saja yang tidak mampu dimunculkan. Tes diagnosis yang disusun disesuaikan dengan indikator yang bermasalah saja. Setelah indikator yang bermasalah teridentifikasi, langkah selanjutnya yaitu menentukan kemungkinan sumber masalah. Dalam sains disebutkan ada 3 sumber utama, yaitu tidak terpenuhinya kemampuan prasyarat, terjadinya miskonsepsi, dan rendahnya kemampuan memecahkan masalah. Langkah yang ketiga yaitu menentukan bentuk dan jumlah soal yang sesuai. Bentuk butir tes ini dapat berupa tes pilihan, IC, maupun kinerja, disesuaikan dengan sumber masalah. Langkah yang keempat yaitu menyusun kisi-kisi soal. Pada kisi-kisi memuat kompetensi dasar beserta indikator yang diduga bermasalah, memuat materi pokok, memuat dugaan sumber masalah, memuat bentuk dan jumlah soal, dan juga indikator soal. Langkah yang kelima yaitu menulis soal. Soal yang ditulis harus memiliki fungsi diagnosis. Artinya, jawaban dari siswa harus bisa memberikan informasi yang cukup untuk menduga masalah atau kesulitan yang dialami. Pada soal uraian, logika berpikir siswa diketahui dari jawaban yang ia tulis. Dan pada soal pilihan ganda, siswa perlu menyertakan alasan ketika memilih option tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mereview soal. Soal yang telah ditulis harus divalidasi oleh seorang pakar di bidang tersebut. Bila soal yang telah ditulis oleh guru tidak memungkinkan untuk divalidasi oleh seorang pakar, soal tersebut dapat direview oleh guru-guru sejenis dalam MGMPS atau setidaknya oleh guru-guru mapel serumpun dalam satu sekolah. Langkah yang terakhir yaitu menyusun kriteria penilaian. Penyusunan kriteria penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang adil dan interpretasi diagnosis yang akurat. Dalam kriteria penilaian, memuat skor yang menggambarkan pada rentang berapa siswa didiagnosis sudah menguasai kompetensi dasar atau belum menguasai kompetensi dasar. Atau berupa rambu-rambu bahwa dengan jumlah jenis kesalahan tertentu, siswa yang bersangkutan dinyatakan bermasalah. Baik, selanjutnya adalah langkah pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik biasanya dilakukan oleh guru sebagai langkah awal dalam menentukan di mana proses belajar mengajar yang telah atau belum dikuasai oleh siswa. Dalam penggunaan asesmen diagnostik, ini berusaha mengungkap karakteristik atau kesulitan apa yang ada dalam pembelajaran, sehingga dapat dilakukan upaya untuk mengambil keputusan dalam mencari pemecahan masalahnya. Jika tujuan asesmen diagnostik adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa, maka pengajar dapat melakukan asesmen ini
pada beberapa waktu. Dan apabila dibuat bagan seperti tampak di PPT. Yang pertama, tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa telah memenuhi atau memiliki pengetahuan prasyarat untuk masuk kepada materi pembelajaran, dan ini biasanya di awal atau sebelum pembelajaran. Yang kedua, asesmen ini dilaksanakan pada siswa yang sudah masuk pada pembelajaran, karena tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Di sini diperlukan untuk mengetahui bagian mana yang belum dimengerti atau yang belum difahami oleh siswa. Yang ketiga, dilakukan pada saat siswa akan mengakhiri pembelajaran, tetapi sebelum diadakannya tes ulangan akhir semester. Jadi diadakan sebelum ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Kenapa? Karena di situ masih tersedia waktu untuk diadakannya remedial. Mengacu pada 3 tes tersebut, tes pertama diikuti oleh seluruh siswa, sedangkan tes kedua dan ketiga diikuti bagi siswa yang bermasalah. Dugaan tersebut bisa didasarkan pada hasil ulangan atau hasil ulangan siswa. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu penskoran dan penafsiran asesmen diagnostik. Kegiatan penskoran diperlukan karena sesuatu yang diukur dengan asesmen diagnostik memerlukan besaran non-fisis yang tidak dapat diukur secara langsung. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penskoran dan penafsiran asesmen diagnostik. Yang pertama, selain memberi hasil kuantitatif berupa skor tertinggi bila responnya lengkap dan skor terendah bila responnya paling minim, kegiatan penskoran ini juga harus mampu merekam jenis kesalahan yang ada dalam respon siswa. Misal siswa dengan skor sama, yaitu sama-sama 0, belum tentu memiliki tipe error yang sama, juga bisa jadi dia memiliki tipe error yang berbeda. Karena itu diperlukan identifikasi penyebab terjadinya kesalahan. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk memudahkan identifikasi dan analisis terhadap berbagai tipe error. Setiap tipe error akan diberi kode yang spesifik sesuai selera guru asalkan konsisten. Misalnya, A. Terjadi miskonsepsi, B. Kesalahan mengubah satuan, C. Kesalahan mengubah formula, D. Kesalahan perhitungan. Yang ketiga, bila asesmen diagnostik terhadap suatu indikator dibangun oleh sejumlah butir soal, perlu ditentukan batas pencapaian untuk menentukan seseorang dinyatakan bermasalah. Yang keempat, penskoran terhadap butir soal pemecahan masalah hendaknya mampu merekam setiap kemampuan yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah, meliputi kemampuan menerjemahkan masalah ke dalam bahasa sains, kemampuan mengidentifikasi skema penyelesaian masalah, ketiga, kemampuan mengidentifikasi tahap-tahap penyelesaian, keempat, yaitu kemampuan melakukan tahap-tahap penyelesaian masalah. Nah, yang kelima, asesmen diagnostik menggunakan acuan kriteria karena hasil tes diagnostik yang dicapai oleh seorang siswa tidak dapat digunakan untuk membandingkan siswa tersebut dengan kelompoknya, melainkan terhadap kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu menindaklanjuti hasil asesmen diagnostik. Kegiatan tindak lanjut dilakukan setelah asesmen diagnostik mendapatkan respon dari siswa. Respon tersebut dianalisis secara cermat dan akurat sehingga tindak lanjut akan sesuai dengan permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menindaklanjuti hasil asesmen diagnostik. Yang pertama, kegiatan tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil analisis asesmen diagnostik secara cermat. Tindak lanjut ini tidak harus berupa remedial di kelas, tapi juga dapat berupa tugas rumah, observasi lingkungan, kegiatan tutor sebaya, dan lainnya. Nah, kegiatan tindak lanjut juga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, sesuai dengan masalah yang dihadapi siswa. Yang kedua, mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh miskonsepsi membutuhkan kesabaran, keuletan, dan kecerdasan guru. Yang ketiga, kegiatan tindak lanjut diberikan secara bertahap dan berkelanjutan. Yang keempat, perlunya dirancang program sekolah yang mendukung dan memberikan kemudahan bagi guru untuk
mengadministrasi, melaporkan, dan menindaklanjuti hasil tes diagnostik. Nah, selanjutnya yaitu contoh analisis dan menindaklanjuti hasil asesmen diagnostik. Sebuah mobil bergerak maju jauh 10 meter dalam waktu 1 sekon, kemudian bergerak mundur jauh 10 meter dalam waktu yang sama. Tuliskan semua besaran yang diketahui dan ditanyakan. Hitunglah kelajuan dan kecepatan rata-rata mobil selama geraknya maju dan mundur, nyatakan dalam satuan kilometer per jam. Nah, cara yang pengerjaan kita yang pertama yaitu melakukan pedoman skoran. Di sini untuk setiap langkah penyelesaian masalah saya akan memberikan 1 skor. Dapat dilihat di PPT ada sekitar 15 langkah. Jadi skor maksimum dari siswa bila mereka mampu menyelesaikan soal tersebut adalah 15. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi. Di sini bila ada terjadi kesalahan pada langkah 11, di situ siswa jadi mengalami tidak dapat mengubah satuan dengan benar atau tipe error B atau D. Di tipe error B adalah tidak bisa mengubah satuan, dan tipe error D adalah melakukan kesalahan perhitungan. Nah, selanjutnya apabila menjawab kecepatan sama dengan kelajuan, berarti siswa mengalami miskonsepsi tipe error A. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan bagaimana tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya untuk kesalahan yang tidak memiliki kemampuan linguistik knowledge, thematic knowledge, algoritma knowledge, strategic knowledge dapat dilakukan dengan pemberian latihan yang sejenis. Dan untuk tindak lanjut kesalahan yang ke-11 yaitu siswa tidak dapat mengubah satuan dengan benar. Tindak lanjut yang tepat digunakan oleh guru adalah pengajaran langsung. Untuk miskonsepsi tentang kecepatan kelajuan diatasi dengan meminta siswa untuk membaca dan mendiskusikan konsep kembali. Baik, selanjutnya yaitu langkah asesmen diagnostik kognitif berkala tahun 2020. Dalam langkah ini terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama persiapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif berkala, yang kedua langkah pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu analisis dan tindak lanjut asesmen diagnostik berkala. Baik, dalam persiapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif berkala terdapat 3 tahapan, yaitu membuat rencana pelaksanaan asesmen, mengidentifikasi materi asesmen, dan membuat 10 soal sederhana. Untuk membuat rencana pelaksanaan asesmen perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, untuk kelas berapa asesmen dibuat. Yang kedua, mata pelajaran atau topik apa yang akan dinilai dalam asesmen ini. Yang ketiga, kapan saja asesmen ini diberikan untuk semua murid di kelas. Yang keempat, di mana asesmen akan dilakukan, apakah di rumah atau di sekolah. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara asesmen akan dilakukan. Apabila di rumah, bagaimana cara soal-soal disampaikan kepada orang tua atau murid. Apabila di sekolah, apa saja yang perlu guru siapkan. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi materi asesmen. Berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada langkah ini guru perlu melakukan identifikasi untuk materi asesmen yang dapat dilakukan dengan menjawab 2 pertanyaan kunci di bawah ini. Yang pertama yaitu topik apa saja yang perlu dipahami oleh peserta didik pada jenjang kelas. Di sini, guru bisa melihat buku teks untuk mengidentifikasi topik-topik yang perlu dipahami, khususnya untuk semester yang baru akan mulai. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas sebelumnya, yang menjadi prasyarat dasar yang perlu dikuasai agar dapat mengikuti pembelajaran di jenjang kelas sekarang. Di sini, guru bisa melihat buku teks dari kelas sebelumnya. Dan tahapan yang terakhir yaitu menyusun 10 soal sederhana. Dalam asesmen terdiri dari 10 soal, yaitu 8 soal yang merupakan soal dasar yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya dan 2 soal terkait pengajaran baru. 10 soal tersebut terdiri dari soal nomor 1 sampai 2, yaitu 2 soal dari KD2 semester 2 pada kelas di bawah atau kelas sebelumnya. Soal nomor 3 sampai 8 yaitu 6 soal dari KD1 pada kelas
bawah atau sebelumnya di semester 1 dan 2. Yang terakhir yaitu soal nomor 9 dan nomor 10. 2 soal dari KD semester 1 kelas yang akan dimulai atau kelas baru. Selanjutnya yaitu pelaksanaan asesmen. Di sini pelaksananya bisa memberikan soal asesmen untuk semua siswa di kelas baik secara tatap muka atau belajar dari rumah. Yang ketiga yaitu diagnostik dan tindak lanjut asesmen. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu pengolahan hasil asesmen. Di sini pengelolaan bisa melakukan penilaian untuk masing-masing murid dengan memberi nilai 1 bila jawaban benar atau nilai 0 bila jawaban salah. Jadi misal ada 10 soal dan siswa bisa menjawab benar 10 soal tersebut, sehingga siswa memperoleh nilai 10. Terus yang kedua lanjutnya yaitu menghitung nilai rata-rata kelas. Terus yang B, berdasarkan hasil penilaian bagi siswa menjadi 3 kelompok. Misal di sini saya membagi siswa 3 kelompok. Kelompok yang pertama, siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas. Yang kedua, siswa 1 semester di bawah rata-rata mendapatkan pelajaran tambahan dari guru kelas. Yang ketiga, siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawah atau dibuatkan kelompok belajar yang didampingi oleh orang tua, anggota keluarga, atau pendamping yang lainnya. Yang C, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Nah, dengan melakukan asesmen diagnosis berkala, seorang guru dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kemampuan rata-rata siswa. Dengan demikian, landasan pengetahuan dan keterampilan siswa menjadi lebih kuat sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang lebih sulit. Yang D, mengulang proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Jadi di sini guru tetap mengalami diulangi terus langkah-langkah tadi sampai siswa memperoleh kompetensi yang diharapkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.